Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya, Asri Hudatul Aini, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Zohri Ratna MED, dan pengajar praktik saya, Bapak Hafizul Hadi SPD. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita membahas lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu mari kita membaca pertanyaan pemantik berikut ini. Baiklah Bapak Guru Ibu hebat, untuk yang pertama kalinya, marilah kita membahas apakah itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, kita sebagai guru harus mendukung dan memfasilitasi belajar murid agar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Maksudnya apa ya? Ingat Bapak Ibu guru hebat, setiap anak itu unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Demikian juga dengan minat, kebiasaan, pola pikir, gaya belajar, kemampuan numerasi, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman, bahagia, aman saat belajar di dalam kelas, dan tentunya agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, sekarang mari kita mencari tahu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan iklim belajar yang memotivasi murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, guru juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Agar guru dapat mengetahui sejauh mana kesiapan belajar muridnya, maka guru harus mengetahui pengetahuan awal murid dan menentukan posisi murid yang memerlukan pendampingan yang lebih. Kebutuhan berikutnya yang harus dipahami oleh seorang guru adalah tentang minat muridnya, di mana minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Dan setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Dan kebutuhan yang terakhir yang harus dipahami oleh seorang guru tentang murid adalah kebutuhan tentang profil belajar murid, di mana profil belajar murid ini mencakup lingkungan belajar, gaya belajar, kecerdasan menjemuk, dan budaya yang ada di lingkungan murid.
Kebutuhan belajar murid dapat diketahui dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awalnya, mereview dan melakukan refleksi praktik pembelajaran, menanyakan kebutuhan murid pada guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan melakukan berbagai penilaian formatif dan sumatif. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dikuasai murid sesuai dengan kurikulum. Hal ini bisa didiferensiasikan dengan cara membedakan format penyampaiannya, bukan merubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses yaitu semua kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami materi dengan cara membedakan proses yang harus dilalui murid, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Dan yang terakhir, diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan produk yang dihasilkan murid sebagai hasil belajar murid, sesuai dengan kebutuhan belajar murid tanpa harus merubah atau menurunkan standar tujuan pembelajaran atau sesuai dengan kurikulum. Nah, Bapak Guru Ibu hebat, sekarang kita akan mencari tahu apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Koneksi antara modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu agar guru dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus mampu memahami kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan koneksi antara modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru akan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mencapai merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, koneksi antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah koneksi antara modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.